Halo, selamat siang Najla. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya sudah mau mengikuti sesi konseling karir bersama saya hari ini. Langsung saja ya memasuki sesi konseling. Yang pertama itu ada sesi klarifikasi masalah dan penetapan tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi alasan klien mencari bantuan dan menentukan arah konseling yang jelas. Nah, apa alasan utama Anda mencari bantuan konseling karir saat ini? Misalnya itu karena kurang pilihan, bingung karena terlalu banyak pilihan, atau butuh konfirmasi atas pilihan yang sudah ada? Jadi alasan saya ikut konseling karir ini tuh karena saya masih bingung karir saya ke depannya mau kayak gimana Ibu. Oh begitu ya, jadi kamu masih bingung tujuan karir kamu apa di masa depan nanti. Apa hasil spesifik yang Anda harapkan dapat tercapai setelah kita menyelesaikan rangkaian sesi konseling ini? Aku tuh ingin lebih paham tentang potensi diri yang aku miliki, terus juga punya gambaran karir yang lebih jelas ke depannya gitu. Oke. Baik, selanjutnya itu apa saja persyaratan inti atau core requirements seperti tingkat pendapatan, gaya hidup, atau nilai kerja yang harus dipenuhi oleh karir di masa depan kamu? Jadi aku tuh pengen karir tuh yang sesuai sama minat aku, terus juga nyaman dijalaninnya, gak toksik gitu, terus juga punya peluang buat aku untuk berkembang ke depannya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke sesi kedua ya. Nah, sesi kedua ini tuh memperluas pilihan karir atau eksplorasi. Nah, fokusnya itu adalah untuk mengidentifikasi pilihan yang mungkin telah dieliminasi klien karena keyakinan diri yang rendah atau informasi hasil yang tidak akurat. Adakah bidang pekerjaan yang sebenarnya menarik bagi Anda, namun Anda itu abaikan karena merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk sukses di sana? Ada, saya tuh tertarik di bidang HR dan juga konseling Bu, tapi kadang saya tuh kayak masih kurang percaya diri aja gitu. Oke, kurang percaya diri ya di bidang itu. Oke, jika Anda memiliki jaminan bahwa Anda memiliki semua keterampilan yang diperlukan, pilihan karir mana dari daftar ini atau daftar tersebut yang telah disebutkan tadi yang paling ingin Anda coba? Aku tuh ingin coba bekerja di bidang HR. Di bidang HR. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana perbandingan antara kemampuan objektif Anda atau berdasarkan tes bakat atau pencapaian masa lalu dengan daftar minat karir yang Anda miliki saat ini? Menurut aku sih cukup sesuai ya, cuma perlu lebih banyak pengalaman dan juga belajar lagi gitu. Cukup sesuai dan kamu harus lebih banyak belajar lagi ya. Nah, yang selanjutnya itu sesi ketiga. Sesi ketiga itu membangun keyakinan diri atau efikasi diri. Nah, di tahap ini itu bertujuan untuk memperkuat keyakinan klien terhadap kemampuannya dalam domain tertentu melalui pengalaman penguasaan dan atribusi yang tepat. Langkah kecil atau tugas awal apa yang bisa Anda selesaikan di minggu ini untuk memulai menunjukkan kemampuan dalam penguasaan keterampilan di bidang tersebut? Kayaknya saya akan mulai mencari informasi dari tentang karir yang saya minati tersebut. Okay. Mencari informasi ya. Iya. Nah, selanjutnya itu saat Anda berhasil menyelesaikan tugas sulit di masa lalu, sejauh mana Anda melihat keberhasilan tersebut sebagai hasil dari kemampuan pribadi Anda sendiri, bukan sekedar keberuntungan? Karena usaha, kerja keras, dan juga gak mudah menyerah. Oke, tidak mudah menyerah ya. Adakah seseorang yang Anda kenal atau tokoh model yang berhasil menavigasi jalur karir serupa yang bisa kita pelajari strateginya? Ada. Siapa kalau boleh tahu? Alumni yang sukses di bidang yang saya minati. Alumni kakak kelas aku gitu. Kakak kelas. Oke. Sesi keempat. Nah, di sini itu memperjelas ekspektasi hasil.
yaitu untuk membantu klien mendapatkan gambaran yang akurat mengenai konsekuensi nyata dari setiap pilihan. Menurut pandangan kamu atau pandangan Anda, apa konsekuensi positif dan negatif yang paling mungkin terjadi jika Anda itu benar-benar menekuni pekerjaan yang kamu minati tadi? Positifnya sih saya bisa bekerja sesuai minat ya, tapi negatifnya mungkin ada tekanan dan juga tanggung jawab yang lebih besar karena pekerjaan tersebut. Oke. Lalu selanjutnya, sejauh mana Anda percaya bahwa jalur karir ini itu akan memberikan kepuasan diri dan pengakuan dari orang-orang yang Anda anggap penting? Cukup jauh ya, karena sesuai sama minat saya juga dan mungkin ada dukungan-dukungan dari sekitar saya. Oke. Informasi nyata apa yang masih Anda perlukan untuk memastikan bahwa bayangan Anda tentang pekerjaan ini tuh sesuai dengan realitas di pasar kerja? Aku tuh ingin tahu peluang kerja di pekerjaan ini tuh kedepannya dan juga keterampilan apa yang dibutuhin untuk pekerjaan ini. Kebutuhan itunya ya, lapangannya. Iya. Selanjutnya sesi 5, yaitu mengatasi hambatan dan membangun dukungan fokus pada faktor lingkungan proksimal yang dapat mendukung atau menghalangi implementasi pilihan. Hambatan nyata apa seperti masalah keuangan, lokasi geografis, atau pertentangan keluarga yang menurut Anda itu paling mungkin menghalangi Anda untuk mengejar tujuan ini? Pastinya karena kurang pengalamannya ya Bu. Terus juga ada rasa kurang percaya diri di diri saya sendiri. Kurang pengalaman sama itu ya, kurang percaya diri. Iya, betul. Nah, selanjutnya, seberapa besar kemungkinan hambatan tersebut benar-benar muncul dan rencana cadangan apa yang bisa kita siapkan untuk mengolahnya? Kayaknya 50% lah ya hambatannya. Terus juga cara aku mengatasinya mungkin dengan menambah pengalaman dan juga terus mengembangkan kemampuan yang aku punya. Upgrade skill ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya, siapa saja orang di lingkungan Anda seperti keluarga, teman, atau rekan sejawat yang dapat memberikan dukungan emosional atau bantuan praktis untuk mencapai pilihan ini? Kerabat saya juga ada, terus teman-teman sama alumni tadi, kakak saya. Kerabat. Oke, sama alumni ya. Akhir, penetapan tujuan dan implementasi tindakan mengubah niat menjadi tindakan nyata melalui rencana yang terukur. Apa tujuan kinerja spesifik? Atau misalnya seperti target nilai atau target melamar ke sejumlah perusahaan yang ingin Anda capai dalam jangka pendek ini? Aku tuh ingin lebih memahami bidang karir yang aku minati, terus juga ningkatin kemampuan komunikasi aku dan juga mulai mempersiapkan diri untuk peluang kerja di bidang HR. Oke. Selanjutnya, bisakah kita berbagi rencana besar Anda menjadi subtujuan mingguan yang tertulis agar lebih mudah untuk dipantau perkembangannya? Bisa. Mungkin di minggu pertama saya akan cari informasi terlebih dahulu ya mengenai bidang HR tersebut. Terus memperbarui CV dan juga mulai mengikuti kegiatan yang bisa meningkatkan pengalaman saya. Lalu minggu berikutnya saya akan mulai melatih kemampuan komunikasi dan juga mencari pengalaman tambahan tentunya. Oke, bagus. Tindakan nyata pertama apa yang berkomitmen Anda lakukan dalam 3 hari ke depan sebagai bukti dimulainya implementasi rencana karir Anda? Aku akan cari informasi terkait pekerjaan HR, terus juga membuat daftar keterampilan yang perlu dikembangkan, sama juga mulai memperbaiki CV yang tadi saya bilang. Oke. Nah, baik Najla, dari hasil sesi konseling hari ini itu sebenarnya kamu itu udah cukup baik gitu ya dalam hal semangat belajar, tidak mudah menyerah, dan usaha untuk lebih majunya. Nah, kamu itu mungkin tinggal meningkatkan rasa percaya diri kamu aja. Nah, ya mungkin cukup sekian ya dari sesi konseling hari ini. Terima kasih ya Najla sudah mengikuti bimbingan karir hari ini dan sudah berbagi pengalamannya. Nah, semoga dari sesi ini tuh membantu kamu lebih mudah memahami diri dan menentukan karir yang sesuai sama keinginan kamu.
Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.